Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bahri anwarika wa ma'dani asrarika wa lisani hujjatika wa urusi mamlatika wa imami khaturatika wa turasi mulkika wa khuzaini rahmatika wa tariqi syariatika al-muntaladzili bitauhidika insani ainil wujud was-sababi fi kulli mawjud aini a'yani khalqika al-mutaqaddim min nuri dhiyai salatan tadumu bidawamika wa tabqa bi baqaika la muntaha laha dunal almika salatan turdika wa turdihi wa tarda biha ana ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin dan pemirsa rahimakumullah yang saya banggakan, alhamdulillah episode berikut ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan dari sisa-sisa pertanyaan tentang polemik Ba'alawi dan tentang polemik tesisnya Imaduddin yang sampai sekarang masih dibicarakan khayal ramai. Makanya bagi yang belum puas, tetap para hadirin maupun para pemirsa silahkan tanya terus, silahkan bertanya terus. Saya insya Allah siap menjawabnya, karena masalah Ba'alawi dan polemik Ba'alawi dan polemik tesisnya Imaduddin adalah hal yang semestinya hal sepele, hal yang murahan, cuma karena terbatas tadi dari internet dan Google yang dijiplak oleh Imaduddin, banyak masyarakat Indonesia yang belum membacanya karena tidak punya kepentingan ke internet itu. Masalah begitu saja. Maka untuk menyingkat waktu, silahkan dilanjutkan pertanyaan yang belum ditanyakan. Apakah Kiai NU itu semua sama seperti Kiai Imaduddin? Oh, perlanjutannya, apakah Kiai NU itu semuanya seperti Kiai Imaduddin? Waduh. Kalau Kiai NU seperti Kiai Imaduddin, NU sudah bubar sejak dulu. Mudah diadu domba, mudah kena hoax dengan latar belakang mungkin karena uang atau karena ambisi jabatan. NU itu orangnya banyak yang alim alamah, dan hebatnya itu satu, ini patuh kepada sesepuh yang benar-benar sepuh semuanya, sepuh ilmunya, sepuh kealimannya, sepuh kealamahannya, yang tidak diragukan kemakrifatannya, kedalamannya agama, sehingga kalau beliau bilang bilang stop, tidak ada yang berani melanggar. Itu hebatnya NU di situ. Jadi NU itu isinya gudangnya orang alim. Kalau mau urusan kitab, mau urusan agama dengan orang NU, orang NU itu banyak yang bersorban hijau. Kalau dulu waktu kita teman-teman kita di Yaman itu, yang orang yang bersorban hijau itu satu kabupaten itu hanya orang satu, yang agamanya sudah di luar kepala semua. Siap ada masalah
masalah agama, siap menatai, siap menghadapi, dan bisa ada solusinya semua. Yang lain yang belum sampai ke taraf situ nggak berani. Itu dari segi kualitas saja nggak berani. Yang nganu seperti di sini di masjid itu berlomba-lomba pakai hijau karena sunnah, mereka nggak berani. Yang pakai hijau hanya orang yang paling tua ilmunya, umurnya, dan emang disepuhkan segalanya. Seperti tadi saya katakan, orangnya itu siap jadi di depan umat untuk mewakili umat. Lanjut. Imaduddin dikatakan sebagai ulama Bantani, apa betul? Nah, itu anu lagi seperti yang pertanyaan kemarin itu. Ulama Ki Haji Imaduddin Al-Bantani, ulama Banten, itu bohong sekali. Itu hoax untuk mengangkat Imaduddin supaya hoaxnya dalam tesisnya Pak Alawi itu dipercaya oleh orang awam atau orang-orang menengah ke bawah. Imaduddin itu hanya seorang ustadz, alfiyah saja nggak hafal, Quran apalagi hanya sepotong-sepotong. Di Banten itu lebih banyak yang alim daripada imat, itu lebih banyak. Jadi kalau disematkan sebagai Al-Bantani, sebagai ulama Banten, bukan itu orang Banten, ustadz orang Banten. Dan sekarang malah saya tambahi, Imaduddin adalah seorang ustadz Banten yang berakidah bukan Ahlussunnah wal Jamaah, karena menyerang NU dari dalam. Gitu. Lanjut. Menurut Imaduddin, Habib Lutfi tidak bisa baca kitab, apa betul? Itu hoax. Imaduddin itu sudah ngawur telasa mengatakan Habib Lutfi tidak bisa baca kitab. Apa mau minta dibuktikan? Habib Lutfi itu alfiyah saja itu hafal bolak-balik. Bukhari, hadis Bukhari itu hafal. Dulu aku waktu ngaji, waktu belum masih muda, saya itu masih baru lulus SMA 1 tahun, kuliah di bangku kuliah dua semester atau 4 semester tuh, lupa aku. Kira-kira itu di Masjid Wakaf, Masjidnya Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atos. Dan Habib Ali saat itu masih sugeng. Itu yang mengajar tarikh Islam di tarikh Pekalongan itu Habib Lutfi. Lah setelah itu juga buka kitab kecil-kecilan, karena kami masih pemula semua. Itu takrib sama yang satu itu Sulam Taufik. Beliau kalau menyarankan kuasai dulu bolak-balik ngaji, bahkan sampai ganti-ganti guru, pindah-pindah guru. Itu takrib, Jurmiyah, dan Sulam Taufik ini kalau tiga itu sudah mendarah daging, menghafal bolak-balik benar-benar dalam. Itu pun sudah dibuktikan beliau sendiri dengan gurunya, guru besar semua yang alim ulama dari kalangan kiai maupun kalangan habaib. Itu Habib Lutfi masing-masing itu Jurmiyah, takrib, Sulam Taufik itu nyampe 5 guru. Dan bahasanya kalau takrib, wah kemana-mana, luas sekali tafsirnya, wawasannya.
Itu beliau itu betul-betul alim alamah, dan tidak mungkin kalau orang yang tidak alim itu menjadi ketua sufi dunia. Seorang para sufi sedunia bisa memilih Habib Lutfi dijadikan ketua umum. Mereka itu tidak bisa didikte kayak Imad, bisa didikte dengan uang, didikte dengan apa saja. Mereka hanya menjalankan perintah Allah, menjalankan amanah Rasulullah SAW. Yang lain no. Jadi itu benar-benar hoax, benar-benar fitnah besar. Nah, kalau Imad mengatakan Habib Lutfi tidak bisa baca kitab, dan Imad kapan di sana? Saya yang sejak dari kecil aja, cuma sering diwakilkan. Memang kalau baca kitab kan wakilkan muridnya sambil melatih mental muridnya. Ki Zakaria Ansori itu kalau mau yang baca kitab Usulul Auliya Jumat Kliwon sebelum meninggal, itu beliau Ki Zakaria Ansori itu muridnya, ajinya dulu Safinah sama saya di tempat Habib Tua Al-Haddad Gledok, yang ajar ya Habib Lutfi itu. Ya, lanjut. Menurut Imaduddin, nasab Alawi putus dari Nabi SAW, apa betul? Tadi sudah terjawab tadi. Kalau bisa saya ulang, kalau nasab Alawi putus dari Rasulullah SAW itu hoaxnya Imad dan hoaxnya Abdullah Mukhail dari Saudi Arabia, orang yang berkebangsaan Saudi Arabia dengan berpaham Wahabi yang menyerang Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah sedunia itu gudangnya ulama, para habaib itu di Ba'alawi, para cucu-cucu generasi Sayyidina Hasan wal Husain itu ya banyak yang alim alamah, cuma paling terbanyak itu di nasab Ba'alawi itu gudangnya, apalagi di Indonesia gudangnya ulama di sana di Ba'alawi. Jadi incaran, jadi Wahabi itu penghalang munggui Wahabi itu adalah penghalang syiarul Islam ala madhab Wahabiyah. Tuh. Lanjut. Apakah betul haram hukumnya percaya Pak Alawi? Apa betul haram hukumnya percaya pada Pak Alawi? Itu terbalik. Imad itu ngawur, itu udah stres. Yang semestinya itu kalau orang kita Ahlussunnah wal Jamaah pada umumnya dan NU pada khususnya mengenal internet semua dan baca internet semua, itu tidak ada masalah. Imad muncul gitu sudah tidak diakui dia Imad itu mengikuti orang Yahudi. Katakanlah saja beliau sebagai orang anti Yahudi, jelas nasab Alawi jelas masih utuh sampai sekarang dan terjaga. Dan yang mengatakan putus itu Abdullah Mukhail, orang Wahabiyah, dengan artikelnya yang mengatakan bahwa Alawi sanad nasab atau gennya, kromosomnya masuk ke Yahudi, keturunan Yahudi. Mungkin karena dipikir-pikir emang orangnya cerdas. Nah, pada umumnya Yahudi cerdas.
Padahal kalau diruntut mendur ya sama-sama Yahudi keturunan Sayyidina Ibrahim, anjing Nabi Quran Sayyidina Ibrahim. Jadi wajar mereka cari jalan pintasnya untuk memfitnah, dimasukkan Yahudi supaya dunia umum menyadari, makluminya. Maklum itu bagi yang tidak ngerti, yang ngerti yang nggak mau. Lanjut. Mengapa Imaduddin mengatakan semua makam Pak Alawi harus diratakan dengan tanah? Nah itu teroris betul Imaduddin. Itu kalau saya pribadi itu seharusnya Imaduddin itu sudah masuk dalam penjara. Membuat hoax, membuat fitnah sampai makam Mbak Alawi diratakan dengan tanah. Itu ras sekali. Rasnya Imaduddin apa sih? Mungkin juga keturunan orang Hindu. Sombong sekali. Jajal kalau berani coba, mat teman-temanmu rombongan itu bongkar makam yang berlabel Alawi. Oh kalau dekat di lingkungan saya jamin saya tinggal nonton saja, jadi abon sampean dan kawan-kawannya. Tidak hanya jadi dendeng, tapi jadi abon. Karena saking gemesnya, dikira enak aman-aman saja sampean. Banyak yang marah, banyak yang mendoakan cepat sadar, kalau tidak sadar cepat bubar, hengkang dari negeri ini. Entah hengkangnya ke luar negeri, ke Saudi gabung sama orang Wahabi, atau hengkangnya masuk dalam kubur. Itu banyak yang benci sekali sampai orang Banten. Aduh. Hanya saja kita berbudaya sebagai warga NU, walaupun semarah apapun, ingin sekali menghukum, tapi kalau sesepuh kita, kiai kita melarang, jangan. Itu sama-sama orang NU, itu oknum yang harus didandani. Itu makanya kami diam. Lanjut. Menurut Imaduddin, tesisnya adalah sebuah karya yang ilmiah, hal yang senada juga dikatakan oleh Kyai Haji Lakir Sirot, Profesor Dr. Anhar Gonggong, Abang Haji Roma. Nah itu makanya Imaduddin setelah membuat hoax lewat tesis itu cepat melenggang ke dunia yang viral. Itu karena ada dukungan moral dari seorang ulama yang besar dan yang menjadi panutan oleh warga Nahdliyin, yaitu Kyai Haji Akul Siroj, dan didukung lagi oleh Profesor Dr. Anhar Gonggong. Jadi Profesor Dr. Kyai Haji Akil Siroj itu orang jadi sorotan dari panutan dari NU. Semestinya tidak gegabah kalau belum tahu betul apa itu tesisnya Imad, itu buru-buru mengatakan bahwa tesisnya Imad ilmiah. Orang awam menengah ke bawah itu sudah nyimpulkan bahwa tesisnya Imad benar, Alawi putus. Itu rusaknya di situ. Sebelum ada pencerahan, tapi sekarang setelah ada pencerahan, ya sudah. Malah saya semakin benci sama Imad. Sudah diketahui sumbernya dari internet, dan itu
hanya menjiplak dari orang Wahabiyah dan menjiplak haplogrupnya dari keluarga Yahudi. Itu perusahaan family DNA, family tree DNA itu, family DNA itu adalah perusahaan orang Yahudi yang berkebangsaan Amerika. Jelas mah, imat jelas ngawur, goblok, mau memfitnah menjadi bumerang. Sekarang sudah agak lumayan cerah. Mungkin tinggal nunggu bulan, nunggu waktu, minggu atau bulan. Silakan selanjutnya. Oh, selesai. Ya, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya bahwa polemik Ba'alawi, tesisnya Kiai Imaduddin adalah sebuah tesis yang hoak, tesis yang sengaja difitnah secara besar-besaran, dan kebetulan didukung oleh pernyataannya Ki Agil Siraj bahwa tesisnya Ki Imad ilmiah, tapi secara akademik tesisnya Ki Imad itu masih ilegal, belum sah, belum diuji oleh para akademisi ahli sanad dan nasab Ba'alawi yang kompeten. Kesimpulannya begitu. Jadi mohon dianu aja lah, diakui saja orang-orang yang pengikut Imad itu, jangan malu-malu kembali lagi muhibbin pada Ba'alawi. Jangan malu-malu. Silahkan Imad kalau mau tobat, kalau enggak ya tahu rasa sendiri, nanti rugi sendiri. Dan saya sampaikan kepada Imad dan pendukungnya, kalau mau terus-terusan, NU tidak segampang apa yang engkau sangka. Kalau NU itu mau diubah abrik, mau diobok-obok, Ba'alawi mau disingkirkan, tidak bisa. Kita mayoriti sebagai warga Nahdliyin yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan yang tidak masuk dalam organisasi Nahdliyin juga mayoriti di Indonesia. Jadi, dan semuanya itu para muhibbin. Demikian kesimpulan yang saya buat. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.